Oga berharap banyak PSSI sadar kualitas timnas Indonesia. PSSI sadar dengan kualitas timnas Indonesia di Piala Asia. Tak ingin banyak sesumbar dan hanya menunggu realisasi janji Sintayong. PSSI paham kondisi timnas Indonesia seiring persiapan matang untuk Piala Asia, tanpa basa-basi tak mau pasang target muluk-muluk. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali memberi bocoran sedikit terkait persiapan anak asuh Sintayong beserta kondisinya saat ini. Diakui oleh Amali, Sintayong menerapkan latihan berat bagi para pemain baik dari segi fisik maupun taktikal. Seolah sadar dengan kualitas timnas Indonesia, Amali menegaskan PSSI enggan mematok target muluk-muluk di Piala Asia. Komunikasi PSSI dengan Sintayong terus dilakukan. Amali menyebut pihaknya memberi dukungan penuh untuk pelatih asal Korea Selatan itu. Soal target di Piala Asia, Amali menilai bahwa PSSI hanya akan menanti realisasi dari janji yang pernah diungkap Sintayong. Sintayong ungkap kelemahan timnas Indonesia yang diperkuat banyak pemain muda di Piala Asia 2023. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengungkap anak asuhnya terlihat demam panggung sepanjang pertandingan. Indonesia datang ke Piala Asia 2023 sebagai tim dengan rataan pemain termuda. Efek sudah absen 17 tahun di Piala Asia, tak ada satupun pemain timnas Indonesia yang pernah merasakan atmosfer Piala Asia Senior sebelum edisi 2023 ini. Hasilnya, para pemain timnas Indonesia kesulitan mengembangkan permainan saat bersua Irak di matchday pertama grup D Piala Asia. Timnas Indonesia pun kalah 1-3 dari Irak. Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan para pemain harus berusaha lebih baik lagi dalam laga-laga ke depan. Ia menilai timnas Indonesia sangat potensial untuk muncul sebagai tim kuat. Jika ingin membuka peluang lolos ke 16 besar Piala Asia, timnas Indonesia wajib menang atas Vietnam. Sebab, jika imbang atau bahkan kalah, peluang lolos timnas Indonesia ke 16 besar Piala Asia langsung tertutup. VAR tidak membantu timnas Indonesia kalah dari Irak. Timnas Indonesia menelan kekalahan 1-3 dari Irak pada laga perdana grup D Piala Asia 2023. Ini menjadi kekalahan perdana bagi timnas Indonesia. Laga baru berjalan 2 menit, bek timnas Indonesia, Elkan Bagot, mendapatkan kartu kuning. Elkan dinilai melakukan pelanggaran keras terhadap salah satu penyerang Irak. Irak berhasil mencetak gol ke gawang timnas Indonesia pada menit ke-16. Gol tersebut dicetak oleh Muhammad Ali. Pemain bernomor punggung 10 itu berhasil mendapatkan umpan terobosan dari rekannya. Lini belakang timnas Indonesia tidak siap untuk menerima serangan tersebut. Dengan tenang, Muhammad Ali berhasil melewati Elkan Bagot dan Jordi Amat. Ia pun dengan mudah mencetak gol ke gawang timnas Indonesia yang dikawal Hernando Ari. Aura positif pun datang untuk timnas Indonesia ketika pertandingan memasuki menit ke-36. Marcelino Ferdinand sukses menyamakan skor imbang 1-1 ke gawang Irak. Gol Marcelino lahir berkat permainan apik Yakob Sayuri. Wasit memberikan tambahan waktu 6 menit pada babak pertama. Irak berhasil mencetak gol keduanya pada menit ke-6 lewat Osama Rashid. Gol tersebut berbau kontroversi karena sebelumnya Muhammad Ali dinilai offside. Wasit melakukan VAR, namun tetap mengesahkan gol kedua Irak meskipun tetap offside. Babak pertama pun berakhir dengan skor 2-1 untuk Irak. Timnas Indonesia resmi protes ke AFC atas gol kedua Irak yang offside. Timnas Indonesia resmi melakukan protes ke Konfederasi Sepak Bola Asia atas gol kedua Irak yang offside. Hal itu disampaikan manajer Timnas Indonesia di Piala Asia, Endri Irawan. Sekadar diketahui, dalam laga perdana kontra Irak, Timnas Indonesia kalah 1-3. Timnas Indonesia sempat menyamakan kedudukan lewat tendangan Marcelino Ferdinand. Ketika babak pertama diperkirakan berakhir, Irak justru kembali mencetak gol via aksi Osama Jabar Shafeq Rashid. Sebelum terjadinya gol rebound, Muhammad Ali jelas terlihat offside.
Dalam beberapa tayangan ulang yang disiarkan, Muhammad Ali berada dalam posisi offside. Wasit asal Uzbekistan, Ilgiz Tantashev, sempat mengecek VAR. Namun berdasarkan laporan dari petugas VAR tidak terjadi offside sehingga gol kedua Irak disahkan. Gol itu praktis merugikan timnas Indonesia sehingga tertinggal 1-2 di babak pertama. Jika protes ini ditanggapi AFC, apakah akan mengubah hasil akhir laga? Endri Irawan memastikan hasil akhir takkan berubah. Protes ini dilayangkan agar kedepannya tidak ada lagi kejadian seperti itu. Selanjutnya, timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam. Timnas Indonesia wajib menang jika ingin membuka peluang lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Aura positif datang untuk timnas Indonesia ketika pertandingan memasuki menit ke-36. Efek manis hasil uji coba sebelum laga perdana Piala Asia. Marcelino Ferdinand sukses menyamakan skor imbang 1-1 ke gawang Irak. Gol Marcelino lahir berkat permainan apik Yacob Sayuri. Yacob berhasil membuat malu bek Irak. Pemain PSM Makassar itu melakukan nutmeg saat melakukan penyerangan di sisi kiri pertahanan tim lawan. Yacob langsung memberikan umpan manis ke sisi kanan gawang Irak. Di sana sudah ada Marcelino yang berdiri tanpa kawalan. Marcelino langsung melepaskan tendangan keras yang berhasil menjebol gawang Irak. Hal yang hampir sama saat timnas Indonesia melakukan uji coba sebelum Piala Asia. Kala itu timnas Indonesia beruji coba melawan Libya. Pelatih Libya syok meski menang lawan timnas Indonesia. Pasalnya pemain skuad Garuda ini bisa hancurkan taktik pressing melewati 4 pemain sekaligus.